Pemirsa, antrean penumpang kereta rel listrik komuter lain di Stasiun Bogor, Jawa Barat pagi tadi lebih tertib dibandingkan kemarin. Sementara usulan pengaturan 2 shift jam kerja dan penyediaan armada bus antar jemput masih dalam pembahasan. Meski ramai, namun antrian penumpang komuter lain di Stasiun Bogor, Jawa Barat pagi tadi lebih tertib. Aparat keamanan disiagakan mulai dari luar stasiun hingga peron untuk memandu antrian penumpang. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya yang meninjau Stasiun Bogor mengatakan usulan pengaturan 2 shift jam kerja bagi pekerja yang harus ke Jakarta menggunakan kereta rel listrik masih dibahas. Selain jam kerja, Bima juga mengusulkan adanya sistem penyediaan armada bus antar jemput bagi pekerja. Selengkapnya terkait kesiapan transportasi dan sektor ekonomi dalam menghadapi new normal di Bogor, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Bima Arya, Wali Kota Bogor. Selamat sore, Assalamualaikum Kang Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Baik, Kang Bima, bagaimana persiapan pengaturan transportasi publik di sana, Kang Bima? Jadi tadi pagi kita lihat memang di stasiun relatif lebih cair, lebih terkendali dibanding kemarin. Tapi ini karena karakter penumpang di hari Selasa berbeda. Kalau hari Senin kemarin banyak warga Bogor yang berangkat ke Jakarta dan baru pulang akhir minggu. Jadi otomatis Selasa sampai Jumat itu agak berkurang. Tapi harus dicatat bahwa ini baru 50% dari penumpang kereta. Jadi kalau nantinya Gubernur Jakarta membuka lebih banyak lagi kantor dan tempat-tempat hiburan misalnya, otomatis penumpangnya akan bertambah lagi. Baik, Kang Bima, tadi Anda mengatakan hari Senin itu banyak warga Bogor yang berangkat ke Jakarta baru pulang nanti akhir pekan. Berarti kondisinya akan sama mungkin nanti di hari Jumat gitu ya, Kang ya? Kepadatannya. Ya begini, kondisinya arus baliknya nanti akhir minggu, tetapi Senin pagi akan membludak lagi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, akan sangat mungkin ketika Gubernur Jakarta membuka mal, membuka tempat-tempat lain atau kantor-kantor lain minggu ini, maka peningkatan itu akan bertambah lagi. Baik, saat ini yang masih menjadi masalah penularan COVID-19 terutama bagi kota-kota penyangga seperti contohnya kota Bogor, ini masih belum menemukan solusi ya Kang ya. Saat ini di masa PSBB pun, sebelum masa PSBB transisi pun masih terus banyak warga Bogor yang commute ke Jakarta. Dengan mulai PSBB transisi, mal, aktivitas perekonomian dibuka lagi, sejauh ini seperti apa Kang antisipasinya? Solusinya sudah ada, siapa bilang solusinya nggak ada. Jadi kita tawarkan kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, dan Gubernur Jakarta, kuncinya solusinya adalah membagi jadwal kerja. Jadi warga Bogor yang kerja di Jakarta itu dibagi dua. Ada shift pagi jam 8 dan ada shift siang jam 1. Sehingga nggak semua menumpuk pagi-pagi. Bisa dibayangkan kalau nanti semua kantor dibuka, ada 20.000 penumpang yang tumpah ruah di stasiun Bogor. Nggak mungkin diberlakukan sistem antrian seperti sekarang. Karena itu solusi utamanya adalah pembagian jam kerja. Menambah gerbong nggak mungkin, menambah rangkaian kereta atau waktu kereta nggak mungkin. Jadi solusi kuncinya adalah pembagian jam kerja tadi. Jadi saya kira semuanya selalu ada solusi, tinggal masalahnya bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan solusi itu bisa segera diputuskan. Sejauh ini koordinasi dengan Jakarta sendiri bagaimana, Kang? Semalam kita rapat video conference dengan Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Wagub Jakarta, dan kepada terkait. Ide ini saya kira dibicarakan secara serius, bahkan Pak Menteri Perhubungan menawarkan jam 8 dan jam 11. Tapi saya kira jam 8 dan jam 11 ini irisannya terlalu pendek. Akan lebih ideal sebetulnya jam 8 dan jam 1 siang. Sehingga tidak terjadi penumpukan di keberangkatan dan juga tidak terjadi penumpukan di waktu pulang. Kalau jam 8 dan jam 1 itu waktu pulangnya kemungkinan kecil sekali bisa ketemu. Baik, Kang Bima, mulai kapan rencananya solusi ini akan dilaksanakan? Ya bukan dari pemerintah Kota Bogor dong. Ya tanyanya silakan ke kementerian terkait atau berarti belum ada jawaban dari pemerintah DKI Jakarta ya? Sudah ada jawaban, sedang difinalisasi dengan otoritas terkait. Saya kira ada komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja juga. Baik, sejauh ini pemberlakuan protap new normal di Bogor sendiri seperti apa, Kang? Apakah saat ini geliat ekonomi sudah mulai bangkit lagi atau bagaimana?
toko-toko, rumah makan, tempat ibadah sudah dibuka, tapi kita masih awasi protokol kesehatannya. Apabila berjalan dengan baik, kita akan lanjutkan. Tetapi bagi yang masih mengabaikan atau lalai akan kita peringatkan dan kita tutup kalau memang tidak bisa dilaksanakan. Minggu ini mulai kita kaji kemungkinan menerapkan protokol kesehatan di mal. Jadi minggu ini ada beberapa mal mengajukan konsep protokol kesehatan, akan kita cek. Tadi saya sudah cek satu, besok akan cek lagi 2 mal yang lain. Kalau misalnya konsepnya kuat, kita akan uji cobakan selama 1 minggu. Tadi ada satu mal di mana kita masih berikan catatan, kita minta perbaiki. Kalau misalnya belum diperbaiki juga, ya terus disempurnakan sampai siap. Kalau misalnya siap, bisa diberlakukan uji coba selama 1 minggu. Baik, Kang Bima, apakah jika mal itu terbukti melanggar atau ada tenan yang melanggar, itu akan ada sanksi khusus seperti penutupan atau skorsing sekian minggu atau sekian hari gitu, Kang? Kalau pelanggarannya bisa diperbaiki sambil berjalan, disempurnakan, saya kira bisa sambil berjalan. Tapi kalau pelanggaran itu menyiratkan ketidaksiapan menerapkan protokoler kesehatan, maka izinnya akan kami cabut. Jadi akan kita tutup kembali. Baik, Kang Bima, kalau kita berbicara mengenai angkutan kembali begitu, ada informasi tentang penyediaan armada bus angkutan kerja bagaimana, Kang Bima? Pemerintah kota tidak bisa menjamin tersedianya angkutan itu karena kita tidak punya bis. Kalaupun ada, terbatas sekali jumlahnya. Kita harus bekerja sama dengan pihak lain dan kita minta sebetulnya kantor-kantor di Jakarta juga semaksimal mungkin bisa menyediakan layanan antar jemput bagi karyawannya. Baik, Kang Bima, jika pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta untuk moda transportasi dan lain sebagainya ini diawasi ketat oleh petugas, sejauh ini kepatuhan masyarakat Bogor sendiri seperti apa sih? Apa hanya patuh ketika ada petugas atau memang benar-benar menjalankan protokol kesehatan? Jadi ada beberapa indikator ya terkait dengan protokol kesehatan. Penggunaan masker tingkat kepatuhannya sangat tinggi, di atas 90%. Okay. Tetapi kemudian kalau kita berbicara social distancing, nah ini di tempat-tempat tertentu masih lemah, seperti di pasar misalnya. Tetapi di rumah makan saya kira mulai membaik karena Pol PP terus patroli untuk memastikan protokol kesehatan itu dilaksanakan. Hal-hal lain saya kira terus berproses, termasuk apa yang akan kita uji cobakan di mal. Baik, Kang Bima, untuk terkait mulainya geliat ekonomi terutama di Pasar Anyar itu ada beberapa toko yang memang di bawah seperti itu di basement. Apakah akan dipindahkan pedagangnya di basement atau tetap di basement namun sesuai dengan protokol kesehatan? Ya kalau pedagang di dalam itu relatif lebih bisa dikendalikan sebetulnya. Ya karena alur pengunjung bisa dibatasi, kemudian protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan dan lain-lain, jaga jarak itu bisa diterapkan. Ya. Kalau kami pantau, situasi di dalam pasar relatif lebih bisa terkendali dibanding ketika saat-saat menjelang Lebaran, di mana terjadi penumpukan di kios-kios yang ada di pinggir jalan. Baik, Kang Bima, ada pesan mungkin untuk masyarakat Bogor terkait kebijakan-kebijakan yang cukup fluktuatif berubah-ubahnya ini, Kang Bima? Sebetulnya tidak berubah, ya. Jadi kalau Kota Bogor itu konsisten. Kita melandaskan semuanya kepada angka COVID. Ketika COVID-nya landai, ketika angka penularan itu cukup terkendali, kita perlahan-lahan mulai buka proses secara bertahap. Syaratnya adalah diberlakukan protokol kesehatan. Jadi bagi rumah makan, bagi kemudian tempat-tempat umum lainnya, ya kita minta untuk memberlakukan protokol kesehatan. Apabila tidak akan kita evaluasi, kita ingatkan apabila masih menunjukkan indikasi tidak sanggup, pasti akan kita tutup. Dan untuk warga Bogor semuanya juga kami selalu ingatkan untuk mematuhi 3 protokol yang paling standar, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, Kang Bima, hari ini di Jawa Barat relatif penambahan positif COVID-19 itu 25 kasus, angkanya jauh di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Untuk di Bogor sendiri, apakah per hari ini masih ada penambahan kasus, Kang? Hari ini belum dilaporkan ada penambahan kasus. Kemarin sempat 2, setelah selama 8 hari semasa Lebaran itu 0 kasus gitu. Jadi hari ini belum dilaporkan lagi ada pertambahan kasus. Baik, sejauh ini kesiapan tenaga medis di Bogor sendiri seperti apa, terutama menghadapi masa new normal? Banyak orang yang kemudian menjadi pesimistis menganggap
nanti new normal masyarakat akan semakin tidak peka menjaga protokol kesehatan, ini akan menambah kasus positif, Kang? Kita terus lakukan analisis dan monitoring di wilayah dan juga di infrastruktur kesehatan, tempat-tempat kesehatan. Ya, sejauh ini belum ada indikasi yang mengkhawatirkan terkait dengan kesiapan itu. Jadi tidak ada lonjakan pasien, angkanya terkendali, tenaga medis masih siap dan sangat optimal begitu, dan belum ada juga indikasi ada lonjakan-lonjakan klaster-klaster baru di Kota Bogor. Jadi sejauh ini semua masih terkendali. Baik, Kang Bima, sesuai dengan pantauan keluar masuk atau mobilitas masyarakat begitu, apakah SIKM masih diberlakukan di sana, lalu bagaimana pengawasannya? Sejauh ini belum ada laporan adanya arus yang tidak terkendali begitu ya. Jadi arus keluar masuk Bogor. Jadi semuanya masih ini, dan kita lebih fokus sebetulnya ke wilayah. Jadi penguatan di RT RW siaga, dan ada beberapa kelurahan yang masih zona merah, itu kita terapkan karantina wilayah. Jadi checkpoint dikurangi, sekarang kebijakannya bergeser dari checkpoint di pusat kota, lebih mengarah kepada penguatan di wilayah. Kelurahan, RT RW siaga, dan juga karantina wilayah lebih diperkuat lagi. Tadi pagi saya memberikan pengarahan kepada camat dan lurah untuk betul-betul fokus di wilayah. Baik, sejauh ini kepatuhan masyarakat seperti apa, Kang, kalau misalnya memang checkpoint dan pengawasan ini skalanya diperkecil ke tingkat-tingkat kelurahan? Ya, saya sampaikan tadi tingkat kepatuhannya relatif tinggi dalam hal pemakaian masker. Tetapi untuk jaga jarak dan lain-lain masih terus kita monitor, masih terus kita ingatkan. Dan semakin banyak sebetulnya hari ini elemen warga yang makin sadar akan pentingnya protokol kesehatan. RW siaga semakin banyak, komunitas-komunitas yang juga turun untuk memberikan edukasi semakin banyak juga. Baik, apa langkah mungkin yang akan dilakukan Pemkot Bogor begitu untuk bisa menjaga masyarakat agar tetap disiplin, Kang Bima? Nomor satu, kita terus mengupdate perkembangan data COVID. Nomor dua, kita memberikan edukasi melalui semua kanal, tidak saja melalui media mainstream, tapi sosial media, dan juga kita distribusikan itu di tempat-tempat ibadah. Seperti rekaman suara yang mengedukasi warga yang diputar setelah azan, sebelum azan di tempat-tempat ibadah, dan juga kita maksimalkan kanal-kanal yang sudah ada selama ini seperti jalur puskesmas dan aparatur wilayah. Baik, terima kasih Kang Bima. Pemirsa, Bima Arya, Wali Kota Bogor, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.